Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat sahabat Bajadul dimanapun kalian berada. Sebelum kita lanjut nonton video Kamis Kismis, saya akan mengingatkan lagi kepada sahabat Bajadul untuk mengunjungi website official Bajadul dan Taksi Kayu di bajadul.id dan di Taksi Kayu ID. Serta jangan lupa untuk menyukai fanpage Taksi Kayu di facebook.com/taksikayureborn. Kalian bisa melakukan pemesanan merchandise Bajadul dan Taksi Kayu di nomor WhatsApp 0815281915. Jadi dukung terus Taksi Kayu kembali mengaspal dan menjadi ikon pariwisata di Kota Balikpapan. Bersama saya Misket, inilah Kamis Kismis. Nah, di video Kamis Kismis kali ini saya akan membacakan beberapa cerita yang pernah di-share oleh member Bajadul, baik itu di newsfeed-nya atau di kolom komentar. Jadi langsung saja kita bacakan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ini di-share oleh salah satu admin Bajadul, yaitu Mas Iwan Setiawan, di bulan Juni. Kita langsung bacakan saja ceritanya. Waktu kecilku dulu, kalau nggak salah umurku saat itu masih di bawah 5 tahun. Saat itu tahun 70-an ke atas. Kami pernah tinggal di Jalan Garuda, yang sekarang jadi rumah dinas Bank Indonesia, di mana ada pohon bambu besar di belakang rumah ini. Saat itu menjelang maghrib, yang namanya seorang ibu pasti bergegas tutup gorden, menyalakan lampu-lampu di rumah, termasuk lampu teras belakang. Ibuku sedikit kesal ketika melihat ke belakang karena melihat aku masih bermain dengan asyik di bawah pohon bambu. Padahal hari sudah sangat senja. Praktis ibuku langsung memanggil Mbak yang bertugas sebagai asisten di rumah untuk segera memanggil aku untuk masuk ke dalam. Sepertinya si Mbak agak sedikit kaget dengan permintaan ibuku saat itu karena aku justru sedang bersama si Mbak di dalam. Lantas, siapa yang bermain di bawah pohon bambu itu? Ternyata anak tersebut adalah arwah anak dari Madam Belanda yang mungkin pernah tinggal di daerah itu sebelumnya. Kisah ini dituturkan langsung oleh ibuku. Sudah, that's it, selesai ceritanya. Jadi siapa sosok anak kecil yang dilihat oleh ibunya Mas Iwan saat itu? Gak ada yang tahu persis, tapi konon rumah itu memang adalah salah satu rumah peninggalan masa kolonial Belanda dan yang pasti pernah ditempati oleh beberapa keluarga dari masa kolonial hingga tahun 70-an. Cerita yang kedua ini adalah salah satu komen yang pernah dituturkan oleh salah satu member Bajadul, Ibu Nuri Masturiah atau Ibu Imas. Beliau komen ini di postingan saya saat saya membahas tentang legenda Gang Tentrem. Tentang Gang Tentrem. Memang agak berlawanan dengan namanya Gang Tentrem. Kalau ngelewatin gang kecil yang terletak di antara kantor pos dan kantor Pemkot ini, dijamin bulu kuduk langsung berdiri, merinding disco dan pengen cepet-cepet nyampe di jalan raya. Tapi yang terjadi malah gang ini terasa sangat panjang dan gak nyampe-nyampe ke ujungnya. Dari beberapa cerita orang yang lewat pada malam hari, bahkan ada yang pernah melihat Mbak Kunti bergelantungan di dahan pohon yang menjuntai di sepanjang gang. Adakah yang pernah ngalamin atau dengar cerita horor seputar Gang Tentrem ini? Bu Imas menjawab di salah satu kolom komentarnya seperti ini. Saya lewat situ dari tahun 1979 sampai tahun 1989. Emang sih pernah kejadian nyata pada ponakan suami yang seingat cerita Jumat sekitar jam 11.30 di tahun 1988 beli bonbon di sekitar warung Tentrem pakai sepeda mini yang baru 2 hari dibeli. Ditunggu sampai jam 3-an gak balik-balik dan keluarga pun ribut karena kehilangan nih ponakan sampai malam hari. Akhirnya keponakan ini ditemukan di daerah Samarinda seberang di terminal bis duduk kecapean. Itu kami temukan sekitar jam 3 subuh dan tatapan matanya kosong. Kata orang-orang sekitar terminal dia minta diantar ke Samarinda kota. Tapi ngelihat keadaannya agak aneh, nggak ada yang mau bawa naik kapal klotok.
Menurut orang yang ngerti tentang alam gaib, dia dibawa seorang perempuan. Inilah kejadian yang pernah keluargaku alami. Aneh tapi nyata. Sekarang anak itu sudah berkeluarga dan bekerja di DLLAJ. Nah, itulah satu cerita yang pernah dialami oleh keluarga Bu Imas di Gang Tentrem. Cerita berikutnya ini di-share oleh salah satu member Bajadul, Bapak Firdaus Perwiro, di salah satu kolom komentar di postingan saya tentang legenda atau mitos tentang Gunung Rambutan. Tahun 1981, kami naik Datsun 1500 station wagon yang kami sewa dari Penajam menuju Barabai. Kondisi jalan saat itu rusak berat, berbatu-batu. Sepanjang jalan kaset yang diputar adalah album Camellia Ebit GAD. Saat itu tengah malam. Yang masih bangun hanya saya dan pengemudi mobil. Saya lupa persisnya di mana. Kalau tidak salah sudah melewati Gunung Halat, perbatasan Kaltim dan Kalsel. Tercium bau sangit hangus. Katanya pengemudi itu bau sadu atau saat. Sejenis sigung yang kalau diserang hewan lain atau kaget, dia akan mengeluarkan kentut sebagai alat bela diri. Tidak lama kemudian, agak jauh di depan, karena mobil menggunakan lampu jauh, saya melihat sesosok berbaju putih. Semakin dekat, semakin jelas. Ternyata seorang lelaki tua kurus berbaju putih, rambut dan jenggotnya panjang juga putih. Dia duduk di pinggir jalan. Tangan kanannya memegang tongkat dan tangan kirinya merangkul anjing berbulu putih. Saya tanya ke pengemudi, siapa itu kok tengah malam di hutan sendirian? Kata si pengemudi, jangan ditagur, maksudnya jangan dibicarakan. Udah selesai, itu doang. Ada lagi nggak ya ceritanya Bapak ini ya? Oke, jadi itu adalah pengalaman Bapak Firdaus Perwiro saat melewati daerah Gunung Halat atau Gunung Rambutan dan sekitarnya. Cerita berikutnya ini di-share oleh Evi Halim di bulan Juli tentang salah satu kejadian yang dia alamin di sekitar rumahnya di Kebun Sayur, Balikpapan Barat. Di tahun 1969, aku kelas 2 SMPN 4 Kebun Sayur, Balikpapan. Kebetulan rumah temanku di dekat area kuburan Gunung Satu, jalan yang tembus ke asrama bukit. Aku dan kawan-kawan sering ke rumah temanku itu minta kecapi. Ketika kami melewati kuburan tersebut, aku melihat ada sesosok ibu yang sedang mencuci kain putih seperti spray di tengah teriknya matahari tepat di bawah pohon cempedak. Seingatku yang ketiga kalinya aku ke rumah temanku itu, dan ketiga kali juga aku melihat ibu tersebut sedang mencuci kain putih. Lalu kuhampiri ibu tersebut. Kutanya, kok nyuci tidak pakai air? Ibu itu terus saja mencuci. Tiba-tiba ada suara guntur bergemuruh padahal cuaca panas banget. Sempat kulihat ada tulisan nama di batu nisan. Lalu kucerita sama teman-temanku di kelas. Ternyata nama itu tetangga temanku yang baru meninggal. Ternyata almarhumah meninggal dibungkus dengan kain kafan bekas spray karena keluarga almarhum sangat miskin. Rupanya temanku itu ceritalah dengan keluarga almarhumah. Sepertinya kain kafan yang baru diletakkan di atas kuburan almarhumah. Ketika kami lewat kuburan tersebut ke rumah temanku sembari berjalan, kulihat sudah tidak ada lagi si ibu itu mencuci spray. Jadi rupanya sesosok ibu yang mencuci spray di tengah terik matahari itu adalah penampakan mungkin jin korin dari almarhumah yang meninggal dan dibungkus dengan kain spray. Wallahu a'lam. Cerita berikutnya ini di-share oleh Raihana Tamrin di bulan Mei tentang pengalaman beliau saat melewati kawasan pelabuhan. Kakek tua berbaju putih. Ini kisahku beberapa tahun yang lalu sewaktu dalam perjalanan pulang dari tempat kerja di Ruko Bandar menuju rumah kontrakan di Sepaku, Kampung Baru. Sore itu suami saya berhalangan menjemput pulang kerja seperti biasanya. Dan itu artinya saya harus pulang sendiri naik taksi atau angkot nomor 6. Dengan beberapa penumpang di dalamnya, saya duduk di kursi tengah. Tak terasa angkot sudah melewati dermaga Semayang. Dan sebentar lagi angkot akan melintas di bawah gapura besar. Di tikungan kedua yang panjang, ke kiri saya melihat sosok yang tidak biasanya di sore menjelang maghrib itu. Ya,
Sosok kakek putih berambut memutih agak panjang dengan pakaian serba putih sedang duduk agak menunduk dengan posisi tangan seperti ngomongku belepotan sih. Ya, sosok kakek tua berambut memutih agak panjang dengan pakaian serba putih sedang duduk agak menunduk dengan posisi tangan seperti memeluk lututnya. Posisinya di sebelah kanan jalan dekat tugu semen segitiga di pinggir jalan, yang saya kurang paham juga tanda apa itu. Jalanan sangat sepi dan sosoknya yang begitu kontras, tentu saja seisi angkot melihatnya, saya pikir seperti itu. Tapi anehnya, tidak ada satupun penumpang yang buka suara, tanda ada yang ganjil di situ, seperti rasaku. Angkot terus melaju, dan dari kejauhan sudah tampak simpang 3 Karanganyar. Tapi sosok itu masih terus membuatku penasaran. Ya, aku sudah rutin lewat jalan itu, pagi, siang, malam, bahkan dini hari pun rasanya pernah, tapi tidak pernah sekalipun sosok itu terlihat. Apa mungkin aku yang tidak tahu atau aku lagi berhalusinasi? Karena tidak tahan lagi, akhirnya aku buka suara. Tadi pas lewat tikungan panjang lepas Gapura dekat Semayang, ada yang lihat Kai pakai baju putih? Tanyaku. Penumpang dalam angkot cuma memasang tampang bingung. Lalu ada yang menjawab, "Nggak ada ya mbak, kita lihat." Waduh, salah kayaknya aku ucapkan dalam hati sambil menahan sedikit rasa malu. Tapi kemudian sang sopir yang menjawab, "Iya mbak, memang ada juga aku lihat." Tiba-tiba sopir angkot bersuara, "Memang biasa begitu," sambungnya. "Memang biasa ada yang melihat, ada yang tidak," maksud si sopir. Kontan merinding aku, mulailah heboh dalam angkot, penumpang membahas antara percaya dan tidak. Aku cuma sesekali menimpali dengan lebih banyak terdiam karena masih sedikit shock. Itu ceritaku, mana ceritamu? Nah, jadi sepertinya penampakan yang dilihat oleh si mbak ini, jadi sosok itu sepertinya adalah sosok yang sering dilihat oleh sopir-sopir yang lewat di daerah situ. Mungkin mereka sudah biasa melihat sosok Kai berbaju putih itu. Tapi untuk penumpang mungkin ada yang melihat penampakan itu dan cerita berikutnya lagi di-share lagi oleh Ibu Evi Halim di bulan Juli. Pengalaman mistis yang berbeda. Pengalaman pada tahun 1972, ketika itu aku kelas 2 STMN Gunung Pasir Balikpapan. Aku dan teman pulang sekolah sore mendekati maghrib. Di Jalan Telaga Sari, sunyi senyap, hanya aku berdua dengan teman cewek. Tiba-tiba aku merasakan di belakangku suara orang sedang terburu-buru berjalan dengan memakai sepatu boot. Aku melihat dengan jelas orang-orang bertubuh tinggi besar tanpa kepala dengan mengenakan baju pastur. Samar-samar kulihat 2 orang tersebut menuju gereja Bethel. Seminggu kemudian, kami masuk sekolah pagi dan pulang jam 1 siang. Ketika kami pas berada dekat Telaga Sari, tiba-tiba hujan lebat banget. Kami lari dan berteduh di gereja Bethel tersebut. Aku ngintip dari jendela yang renggang. Betapa kagetnya aku. Ternyata di dalam gereja itu ada banyak umat yang berdoa tanpa kepala. Hujan kian lebat, tiba-tiba petir menyambar pohon cemara di depan gereja tersebut. Pohon cemara terbelah 2, pohon di sekitarnya ikut hangus. Kupingku budek, gemuruhnya hujan dan petir membuatku takut. Tiba-tiba ada mobil Land Rover berhenti dan sopirnya mengajak kami. Aneh, kok mobil itu berhenti tepat di sekolah Kristen Kebun Sayur. Aku mau sapa si sopir tersebut, tapi si sopir diam saja tanpa tunjukkan wajahnya. Saya agak nggak ngerti sih ceritanya ini maksudnya. Jadi mungkin maksudnya mobil Land Rover itu berhenti di kebun sayur atau bagaimana ya? Nggak ngerti sih deh. Cerita berikutnya di-share oleh Yang TN di bulan September yang lalu. Sekitar awal tahun 90-an, kami setiap Kamis malam Jumat pengajian di Handil. Biasa dari rumah ba'da Isya sampai rumah sudah dini hari. Malam itu suasana cukup dingin karena gerimis. Saat itu kami naik mobil VW Safari kesayangan kami dengan kedua pintu bagian kaca atas dibuka agar udara dari luar masuk. Jadi udara dari luar masuk cukup dingin.
Tepat di dekat lokasi Gunung Lampu, sekitar jarak 10 meter, kami melihat dengan jelas sesosok orang atau mungkin makhluk tinggi besar berjubah, berdiri tegap tepat di tepi jalan. Saya bilang, hujan-hujan gini, jam segini kok masih ada orang nunggu taksi? Makin dekat makin jelas. Namun malam itu suami nggak ngomong apa-apa alias diam aja. Tepat mobil kami posisi di sampingnya, suami langsung mengucapkan salam, Assalamualaikum. Kemudian tangan kanannya mempersilahkan kami lewat. Setelahnya baru suami cerita. Katanya di Gunung Lampu konon ada penunggunya dan biasa setiap mobil atau motor yang lewat atau kendaraan lain membunyikan klakson. Akhirnya Yangti pun ceritakan pengalaman tersebut ke teman-teman pengajian di Handil. Katanya yang tunggu di situ biasa orang menyebutnya Datuk Gunung Lampu. Di situ katanya sering terjadi kecelakaan. Kami ngelihat hanya sekali aja, selanjutnya sering lewat situ tapi nggak pernah lihat lagi. Anehnya saat itu saya biasa aja, nggak merinding, nggak apa. Itulah pengalaman kami. Cerita yang terakhir ini di-share oleh Amalia Sidik di salah satu kolom komentar yang membahas tentang legenda Waduk Telaga Sari. Dulu saya tinggal lama waktu kecil di Waduk Telaga Sari, tapi sebelum jadi waduk seperti sekarang ini sekitar tahun 1991 sampai 1994 yang saya tahu saya sekeluarga pernah mengalami hal ganjil di waduk tersebut. Penunggunya kebanyakan biawak jadi-jadian, memakai kalung emas dan ular siluman, sampai suatu ketika ibu saya pernah hampir jadi penunggu di sana, ditarik makhluk halus di sana dan sebagai gantinya ibu saya diambil. Saya sekeluarga bakalan hidup enak, tapi bapak saya tidak. Sampai suatu ketika ibu saya pernah hampir jadi penunggu di sana, ditarik makhluk halus di sana dan sebagai gantinya ibu saya diambil. Saya sekeluarga bakalan hidup enak, tapi bapak saya tidak mau, dan terjadilah tarik-menarik antara dimensi lain. Sekian cerita saya. Jadi pengalaman Mbak Amalia Sidik ini pernah saya salah. Jadi cerita yang di-share oleh Mbak Amalia Sidik ini pernah mau saya angkat di Kamis Kismis beberapa waktu yang lalu, dan saya sempat menghubungi beliau dan beliau menceritakan sendiri melalui telepon kronologis kejadian yang pernah dia alami. Jadi dari keluarganya Mbak Amalia Sidik ini, dia dan omnya atau pamannya dia yang sama-sama memiliki indera keenam, bisa waktu itu mereka berdua pernah bermimpi didatangi oleh sesosok laki-laki yang mengatakan akan menunjukkan lokasi harta karun di salah satu wilayah di sekitar Waduk Telaga Sari. Nah, akhirnya karena si Mbak Amalia ini mengalami mimpi yang sama dengan pamannya, jadi keluarga itu percaya bahwa itu mimpi memang suatu petunjuk seperti itu, dan mereka akhirnya benar-benar melakukan pencarian di lokasi yang disebutkan di dalam mimpi. Dari kisah yang diceritakan oleh Mbak Amalia kepada saya, mereka mendatangi lokasi itu dan di situ ada semacam portal menuju dimensi lain. Mereka melihat ada seperti mungkin kerajaan ular siluman atau semacam itu, dan si ibu memang waktu itu mau dijadikan ratu di situ. Jadi terjadilah tarik-menarik karena si ibu sudah ditarik oleh makhluk-makhluk yang ada di portal itu. Jadi ceritanya seperti itu yang pernah dikisahkan oleh Mbak Amalia kepada saya. Believe it or not, ya itulah yang dia pernah alami. Nah, itulah beberapa kejadian yang pernah di-share oleh member Bajadul di grup. Buat kalian yang percaya atau tidak, silahkan berikan komentar kalian di bawah. Terima kasih yang sudah klik video saya, terima kasih yang sudah subscribe channel YouTube saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah!